Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi di sini saya akan membahas mengenai sekarang yang kemarin kita sudah membahas mengenai sistem persamaan linier, di mana kalau linier itu berarti dia berderajat satu atau berpangkat satu, ya. Jadi ada X, Y, Z seperti itu. Jadi AX, BY, CZ seperti itu. Nah, tapi kalau sekarang kita akan melihat bagaimana kita mencari sebuah solusi dari sebuah sistem persamaan yang non-linier, yang tidak linier. Oke, jadi untuk mengenal sistem persamaan yang non-linier atau tidak linier itu seperti apa? Oke. Nah, kalau persamaan yang nonlinier itu ada dua hal yang kemungkinan ada di situ ya. Yang pertama adalah kemungkinannya adalah dia memiliki pangkat selain satu, pangkat 2, pangkat 3 ya. Kalau ini pangkat 3 kan ya pangkat 2. Nah, ini sudah nonlinier. Karena nanti dia hasilnya kalau di Kartesius ya dia pasti dalam bentuk parabola gitu. Dan kemudian yang lainnya lagi, kalau dia tidak memiliki pangkat selain satu, dia bisa juga mempunyai produk dua variabel. Dua variabel itu gimana? Kalau kemarin kita tuh kan pasti AX plus BY plus CZ, ini SPL, sistem persamaan linier. Tapi kalau yang ini, itu yang XY, berarti ini bersatu ya, X sama Y-nya jadi satu, bukan X sendiri dengan Y sendiri. Nah, itu merupakan dari sistem persamaan non-linier juga. Nah, itu adalah sistem persamaan non-linier ya. Itu artinya bahwa ada unsur-unsur yang menjadikan dia tidak linier, yaitu yang pertama bisa jadi pangkatnya selain satu ya, mau pangkat 2, pangkat 3, ataupun dia persamaannya punya produknya dua variabel, yaitu bentuknya X, Y, atau Y, Z, pokoknya tidak satu aja variabelnya. Nah, kemudian apa sih, kenapa sih terus kemudian persamaan non-linier gitu? Kalau kita punya persamaan non-linier, kita pasti punya fx gitu kan ya. Oke, kita punya fx sama dengan kita mengenalnya ax kuadrat plus bx plus c. Waktu SMA kita mengenal ini sekali ya, ini persamaan kuadrat fx ax kuadrat bx plus c. Nah, untuk mencari nilai x gitu ya, itu kita berarti mencari akar-akar persamaan, betul? Kita mencari akar-akar persamaan x1, x2. Dan kemudian kita mengenal bahwa kalau untuk akar persamaan kuadratik, kalau mau mencari akar-akar persamaannya X1, X2-nya gampang. Tinggal caranya min B plus minus akar B kuadrat min 4A per 2A. Ya, jadi di sini tinggal dimasukkan saja nilai B-nya ini nanti berapa, kemudian nilai A-nya ini berapa, ya. Kemudian kita akan menemukan akar-akar dari persamaan fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ini adalah persamaan kuadratik yang sederhana. Nah, teoremanya adalah kalau sebuah persamaan memiliki akar ya, memiliki akar gitu bahwa pada suatu range ya, suatu range x itu di antara batas bawah dengan batas atasnya yang kita kasih nanti, kalau itu mempunyai akar. Kalau apa? Kalau nanti nilai A itu dimasukkan terhadap fx-nya ini, dan kemudian nilai B juga dimasukkan, ini kalau ini positif, ini harus negatif. Kalau ini negatif, ini harus positif, gitu ya. Jadi dia harus berlawanan tanda. Itu artinya bahwa dia punya akar-akar. Kalau dia tidak punya, kalau dia tidak ditemukannya seperti ini, jadi misalkan kalau ini positif, itu berarti dia tidak punya akar, jadi tidak usah kita lanjutkan untuk mencari akar-akar persamaannya. Jadi seperti itu. Nah, yang lainnya adalah bisa kita tentukan dengan apa? Kalau nanti punya A sama B, kita harus memastikan bahwa FA, kalau kita memasukkan A terhadap fungsi X ini, dikalikan dengan B, itu dia harus negatif atau kurang dari 0. Nah, dia harus kurang dari 0 ya. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah teoremanya ya. Jadi sebuah sistem persamaan non-linier itu akan mempunyai akar persamaannya kalau dia memenuhi ini teorema ini ya, berlawanan tanda. Akar-akar persamaannya berlawanan tanda. Oke, kita lanjut. Nah, kalau tadi kita tahu ya, kalau kita punyanya fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c,
kita bisa nyari dengan gampang gitu. Kita bisa pakai min B plus minus akar B kuadrat min 4A per 2A gitu ya. Atau itu akan sangat dengan mudah gitu kalau kita bisa mencarinya dengan cara ini. Tapi beberapa persamaan nonlinear tidak bisa diselesaikan secara sesederhana itu. Jadi ada beberapa yang memang tidak bisa kita langsung selesaikan, oh pakai rumus ini gitu. Nah, oleh karena itu ada beberapa metode yang bisa kita gunakan untuk mencari akar-akar persamaan dari sistem persamaan non-linear. Ada dua caranya, yaitu metode yang tertutup dan juga ada metode yang terbuka. Jadi ada metode tertutup, ada metode terbuka. Kalau dia metode yang tertutup, dia berarti mencari akar dulu, mencari akar pada range-nya ya. Kita kasih range-nya itu ada A, B. A ini batas bawahnya, B batas atas gitu ya. Ini batas bawah, dan kemudian ini batas atasnya. Dan kemudian dan kemudian dalam range ini dipastikan terdapat satu akar gitu dan hasilnya selalu konvergen kalau kita pakai metode tertutup. Maksudnya hasilnya selalu konvergen itu berarti dia ada limit. Ya ada limit ya. Jadi tidak terbuka luas gitu, bukan divergen ya. Kalau divergen itu bisa terbuka luas jawabannya, tapi kalau konvergen itu ada limitnya. Ya ada nilai limitnya. Kalau kita punya limit ini ya, ini ada nilainya. Jadi bukan tak hingga gitu. Itu hasilnya selalu konvergen kalau kita pakai metode yang tertutup. Nah, metode yang tertutup ini contohnya ada apa? Contohnya ada metode yang pakai tabel, dan kemudian ada metode biseksi atau bisection, atau kita mengenal metodenya ini adalah bagi dua gitu. Dan kemudian ini ada lagi metode regula falsi. Itu untuk yang metode yang tertutup. Nah, di dalam metode yang terbuka itu kita memerlukan tebakan awal. Jadi kita harus menebak awalnya seperti apa. Dan kemudian kita menghitung akarnya xn, ya kita pakai yang tadi kita tebak xn itu, dan kemudian xn ini dipakai untuk menghitung lagi xn plus 1. Itu kalau kita nanti pakai metode yang terbuka. Dan hasilnya bisa jadi konvergen, jadi punya limit, atau bisa jadi tak hingga atau divergen ya. Divergent. Jadi bisa konvergen, bisa divergen. Bisa ada yang limitnya, bisa ada limitnya, bisa kita luas ataupun tak hingga gitu. Nah, di dalam metode terbuka ada metode, kita menggunakan metode iterasi sederhana atau pakai metodenya Newton-Raphson, dan kemudian bisa pakai metodenya second. Nah, tapi kalau di dalam matematika rekayasa yang di teknik lingkungan ini kita akan membahas tentang di dalam metode tertutupnya kita akan mengambil metode bisection atau biseksi atau dibagi dua gitu. Kenapa nanti dibagi dua? Karena dia memang membagi dua gitu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Dan kemudian pada metode terbukanya kita akan membahas metode Newtonnya dan kemudian juga metode second. Sedangkan metode-metode yang lain bisa kalian pelajari sendiri. Tapi untuk di matematika rekayasa di teknik lingkungan ITK kita akan membahas tentang 3 metode ini, yaitu bisection, Newton, dan second sesuai dengan apa yang sudah kita tulis di RPS-nya. Nah, oke, jadi kita mengenal yang pertama. Jadi di sini saya mau ingatkan adalah kita sekarang ini sedang ingin mencari sebuah akar atau sebuah akar dari sebuah persamaan non-linear ya. Jadi kalau metodenya bisection itu kita metodenya dibagi dua. Maksudnya metode dibagi dua itu apa? Kita selalu membagi dua misalkan ya. Kita yang pertama adalah bukan solusi, range-nya kita tuliskan pada A sama B gitu. Dan kemudian kita cari nanti A sama B ini kita bagi dua. Ada X2. Ya, ada X2. Dan kemudian yang berikutnya range kita menjadi A sampai X2. Baru kita bagi lagi ini. Jadi kita temukan X3. Dan kemudian kita nanti batas bawahnya tetap A, kemudian sama X3. Nah, nanti akan kita bagi lagi menjadi ini X4. Jadi kenapa dia dibilang bagi dua? Karena kita mencari akar itu, kita terus-menerus membagi dua hingga sekecil mungkin akar yang kita dapat. Kita terus-menerus membagi dua, nanti kita lihat ya. Maksudnya adalah kok terus-menerus bagi dua itu maksudnya gimana sih? Mungkin kalau nggak ada contoh soalnya mungkin kalian agak bingung gitu ya menentukan apa sih kalau terus-menerus bagi dua itu seperti apa. Nah, kita terus-menerus membagi dua sehingga sekecil mungkin.
Sehingga nilai hampiran yang kita cari itu kita dapat menentukan. Nah, kita nanti akan mengenalkan namanya tingkat toleransi ya. Maksudnya tingkat toleransi jelas sesuatu hal yang dihitung secara numerik ataupun dihitung secara matematik dia akan memiliki nilai error. Nah, seberapa jauh kita dapat menerima error tersebut, itulah kita sebut sebagai toleransi. Misal kalau toleransinya 0,001, berarti kalau ada error sampai segini, kita masih bisa menerimanya. Seperti itu ya. Jadi itulah yang disebut dengan metode bisection, biseksi, atau metode yang bagi dua. Jadi intinya adalah kita selalu membagi dua intervalnya, dari interval itu kita bagi lagi jadi dua, jadi interval yang baru gitu ya. Kita terus menerus bagi dua sehingga dia intervalnya akan semakin menyempit sehingga kita menemukan nilai X gitu nanti. Ini adalah goalnya adalah kita menemukan nilai X gitu ya. Nah, kalau kita mau pakai metode biseksi ini atau metode bagi dua, yang pertama adalah yang kita harus lakukan, kalian harus mendefinisikan fungsi fx-nya. Fx-nya apa? Misalkan fx-nya adalah 2x kuadrat plus 4x plus 6, misal. Dan kemudian kita menentukan rentangnya dulu. Range-nya dulu. A sama B nih, nilai batas bawah dan batas atasnya kita tentukan. Misalkan kita tentukan, kalian boleh menentukan apapun ya. Kalau tidak diketahui di soal, boleh kalian tentukan. Tapi tadi kita sudah menyatakan ada sebuah teorema ya. Kita bisa menentukan misalkan A1, B-nya 0. Tapi kita punya teorema bahwa apa? Bahwa yang tadi harus memenuhi syarat apa? Bahwa FA dikali dengan FB ini harus bernilai negatif atau kurang dari 0. Gitu. Jadi kalian harus memastikan dulu bahwa range yang kalian pakai A sama B-nya ini itu harus, A-nya harus min 1 ya, karena dia batas bawah. Jadi A sama B yang kalian pakai ini itu harus bisa bernilai kurang dari 0 baru kalian bisa pakai A sama B yang kalian canangkan ini gitu, yang kalian pilih gitu ya. Kalau tidak berarti kalian harus mengganti range-nya kalian. Harus diganti terus sampai kita nemu FA kali FB-nya harus kurang dari 0 ya. Kemudian setelah kita menentukan batas bawah, batas atasnya, kita akan menentukan yang namanya nilai toleransi. Saya tadi bilang bahwa di dalam perhitungan matematis, di dalam perhitungan statistik gitu ya, itu kita pasti akan menemukan sebuah nilai error. Jadi kita pasti menemukan sebuah nilai yang error. Errornya ada berapa dan itu bisa kita toleransi sejauh apa. Jadi kita harus menentukan nilai toleransinya. Tadi saya bilang bisa misalkan nilai toleransinya adalah 0,001 atau 0,00001 gitu. Terserah. Ini nilai toleransinya seperti apa. Tapi apa ini akan bukan berakibat ya. Maksudnya dia akan menentukan apa? Dia akan menentukan nanti jumlah iterasinya. Jumlah iterasi yang harus kalian lakukan. Apa itu iterasi? Iterasi itu jadi kalau kalian iterasi yang pertama itu berarti menggunakan A, B sama X gitu ya. Kemudian iterasi yang kedua nanti A, B dibagi 2. Nanti kita masuk di soal saja supaya kalian lebih paham atas apa sih maksudnya iterasi itu gimana gitu ya. Oke, jadi kita menentukan nilai toleransinya E dan kemudian iterasi maksimum itu nanti bisa kita hitung sebenarnya ya, kita bisa pakai hitung, kita nanti lihat. Nah, kemudian setelah kita punya nilai toleransi, kita punya nilai bukan nilai ya, punya batas bawah A dengan batas atas B gitu, kita punya fx-nya. Jadi kita harus menghitung namanya FA, FB, fx-nya seperti apa gitu. Dan lagi kita yang pertama adalah harus memastikan ini. Kita harus memastikan yang ini dulu ya, itu. Dan kemudian setelah itu kita mencari membagi dua dari range-nya tadi. Jadi min 1 sama 0 gitu ya, min 1 plus 0 dibagi 2. Berarti min 1 jadinya kita X-nya min 0,5. Kita pakai X sama dengan min 0,5, nanti kita menghitung Fx-nya dengan masukkan ini 0,5 ke sini ya. Jadi 2 kali min 0,5 kuadrat, nanti seperti itu nanti masukkan aja gitu. Nah,
setelah itu kita menghitung nilai fx. Setelah kita menghitung nilai fx-nya, kita harus menghitung apa yang pertama? Kita harus menghitung ini nilai fa, ini harus kalian kalikan dengan nilainya si fx tadi. Nah, kalau dia kurang dari 0, gitu ya, kalau nanti fx dikalikan fa itu kurang dari 0, maka batas atas kalian menjadi si x tersebut. Jadi nanti iterasi yang kedua, ini tadi iterasi yang pertama ya, iterasi pertama kalian A-nya min 1, B-nya 0, X-nya min 0,5 gitu misalkan. Sorry. Nah, iterasi yang kedua nanti berarti misalkan ini 0 ya, misalkan ini kurang, ini misalkan kurang dari 0 gitu atau negatif, berarti kalau dia negatif berarti B-nya sama dengan X. Berarti X-nya ini menggantikan batas atas, di mana berarti A-nya tetap di min 1, B-nya diganti dengan si X, yaitu min 0,5. Itu iterasi 2. Ya. Atau kalau nanti kejadiannya adalah ternyata fx dikali fa itu lebih dari 0 ataupun yang disebut kita positif gitu ya. Kalau nanti hasilnya positif, maka b-nya ini tetap, sedangkan x-nya menggantikan si a. Jadi iterasi kedua kita menjadi si a-nya itu jadi x min 0,5 ya. Tadi x-nya kita, b-nya tetap yaitu 0. Apakah bisa dipahami sejauh ini? Jadi seperti itu ya. Oke. Nah, setelah kita menentukan ini terus gimana, Bu? Ya udah, kita terus menghitung lagi FA-nya berapa, FX-nya berapa. Kemudian dibagi 2 lagi si X-nya, terus diulangi. Diulanginya sampai gimana, Bu? Iterasi maksimum ya. Iterasi maksimum itu bila nanti nilai B minus A-nya kurang dari error yang bisa ditoleransi ya. Toleransi errornya, epsilonnya berapa. Jadi absolutnya B dikurangin A, range-nya kalian itu nanti kalau misalkan sudah kurang dari toleransinya, berarti kurang, misalkan toleransi kita pakai 0,001, berarti kalau B dikurangin A itu kurang dari 0,001, kita sudah bisa berhenti. Dan kita mendapatkan nilai akar X tersebut. Kita dapat nilai akar X, tidak mengulangi. Tapi kalau misalkan kita belum nyampe ini, gitu, maka kita harus mengulangi iterasi kedua, ketiga, keempat, kelima dengan cara yang sama ya. Nah, kalau sudah diperoleh nilai di bawah nilai toleransi dan kemudian barulah kita dapat akarnya gitu. Gitu ya, baru kita dapat akarnya. Ini ya, berarti seperti itu. Jadi, intinya yang pertama kita harus tahu fx-nya apa dulu gitu ya. Dan kemudian yang kedua kita harus menentukan batas atas, batas bawah, A dan B-nya, range-nya. Range-nya kita mau selesaikan persamaan ini di range berapa gitu. Nah, kalau sudah tahu AB, kita juga harus menentukan nilai toleransi yang kita mau. Kita bisa menoleransi error sejauh apa gitu ya. Dan kemudian kita menghitung FA, FB, FX. Pasti dihitung. Jadi kita memasukkan tadi range-nya kita AB sama nilai X, kita hitungkan FA, FB, Fx. Baru kita kalikan antara Fx sama FA, baru kita lihat dia kurang dari 0 atau lebih dari 0. Dimana kalau berarti dia kurang dari 0, maka untuk iterasi yang kedua, nilainya si X itu menjadi nilai batas atasnya. Jadi menggantikan nilai B-nya. Tapi kalau dia lebih dari 0, maka si X ini menggantikan batas bawahnya, menggantikan nilai si A. Gitu. Dan ini akan berhenti kalau kita sudah mempunyai range-nya tadi, B dikurangin A, diabsolutkan, itu sudah kurang dari toleransinya kita, itu kita bisa berhenti, dan kita menemukan nilai Fx-nya, nilai X-nya berapa, nah itu yang akan kita temukan. Jadi seperti itu. Oke. Mungkin saya langsung ke contoh biar kalian nggak ngawang-ngawang ya kalau bahasanya kita itu nggak diawang-awang, nggak dipikir-pikir aja gitu. Kita coba ya. Nah, jadi di sini sudah didefinisikan bahwa fx-nya adalah xe minus x. Oh sorry, ada plus 1. Dan rentangnya berarti A-nya batas bawahnya min 1 gitu, B-nya 0. Dengan nilai toleransi epsilonnya adalah 10
pangkat min 7. Gitu. Oke. Tadi yang pertama harus kita lakukan mendefinisi nilai fx. Sudah? Kemudian kita mendefinisikan A sama B-nya sudah didefinisikan oleh soal sendiri ya. Kita sebenarnya bisa dan kita bisa membuktikan ini sebenarnya dari syaratnya ya tadi ya, dari teoremanya kita FA-nya berarti adalah F min 1 gitu. F min 1 berarti min 1 E pangkat 1 plus 1. Nah, ini bisa kalian gunakan kalkulator kalian. Kalian nanti harusnya mendapatkan min 1,71828. Di mana FB-nya berarti F-nya kita masukkan 0, FB-nya 0. Berarti 0 E pangkat 0 plus 1 ini jelas adalah 1. Nah, ini kita kalikan. Oh, ini kita kalikan, FA kali FB adalah min 1,71828. Ini jelas kurang dari 0, maka nilai A dan B, batas bawah dan batas atas ini bisa kita gunakan ya. Berarti kita bisa menggunakannya karena FA kali FB sudah kurang dari 0. Berarti kita bisa menggunakan A min 1, B-nya sama dengan 0. Kemudian yang kedua harus kita lakukan adalah kita mencari nilai X. X-nya adalah A plus B dibagi 2. Berarti kita punya min 1 tambah 0 bagi 2 adalah min 0,5. Kemudian kita harus mencari apa? Kita harus mencari nilai Fx. Fx-nya berarti adalah F dari min 0,5, berarti ini min 0,5, eksponensial pangkat 0,5 plus 1. Ini nanti kalian akan menemukan 0,1756. Ini sudah saya bulatkan ya, 0,1756. Nah, kemudian tadi kita harus melihat, kita kan mau melakukan iterasi kedua ya. Jadi ini adalah iterasi pertama ya. Iterasi pertama itu A-nya min 1, B-nya 0, X-nya min 0,5. Itu iterasi pertama kita. Dan kita punya nilai FA, FB, Fx. Kita harus memastikan untuk iterasi kedua kita, berarti bahwa F-nya dari si F-nya dari, bukan, Fx dikalikan dengan Fa, itu kita lihat nilainya gimana ya. Fx-nya itu berarti ini 0,1756 dan kemudian Fa-nya adalah min 1,7183 gitu ya. Berarti kita punya, ini pasti nilainya minus, berarti kurang dari 0. Tadi kita bilang bahwa dia kalau dia kurang dari 0, maka yang X ini akan menggantikan nilai B atau batas atasnya. Sehingga apa? Nanti iterasi yang kedua gitu ya. Jadi iterasi kita yang kedua tadi adalah nilai X-nya kan min 0,5 dan itu menggantikan nilai B, berarti nilai A-nya tadi tetap ya, min 1, B-nya adalah min 0,5 gitu ya. Dan kemudian nih kita ngapain lagi? Kita harus mencari X lagi yang baru. X di iterasi kedua adalah min 1, min 0,5 bagi 2, min 1,5 bagi 2, min 0,75. Di mana di sini kita juga harus mencari lagi FA-nya adalah F min 1. F min 1 tadi min 1 E pangkat 1 plus 1. Nilainya adalah min 1,71828. Kemudian kita di sini punya nilai Fx-nya adalah F dari min 0,75, ini dimasukkan min 0,75, eksponensial pangkat 0,75 plus 1, berarti kita punya ini nilainya menjadi min 0,58775. Ini kita kali, kita kali
Kita kali, ini minus dikali minus, berarti hasilnya saya nggak peduli belakangnya ya, saya cuma mau tahu dia positif atau negatif, dia lebih dari 0. Maka nanti iterasi yang ketiga, gitu ya, ini kita sudah punya nilai A-nya min 1, B min 0,5, X-nya min 0,75. Berarti nanti ini kita punya iterasi yang ketiga diganti apa? Kalau dia positif, X dikalikan FA, kalau dia positif atau lebih dari 0, maka yang digantikan oleh ini adalah batas bawahnya, A. A-nya yang sama dengan X. Berarti iterasi kita yang ketiga, kita punya A-nya itu adalah si X. X-nya tadi berapa? Min 0,75, B-nya tetap min 0,5. Dimana kita bisa lihat range-nya ini semakin tipis ya. Semakin kita menipiskan, dan kita akan menipiskan ini terus gitu. Menipiskan range-nya ini gitu. Nah, kemudian berarti kita bisa cari X-nya itu min 0,75, kemudian min 0,5, min 0,5 bagi 2 kita punya min 0,625. Dan lagi-lagi kita harus mencari nilai FA-nya, berarti tetap enggak beda ya, dia min 0,75 gitu, berarti dia masukin min 0,75 0,75 plus 1, berarti kita punya min 0,5878, dan kemudian kita punya nilai fx-nya adalah f-nya dari min 0,5, berarti kita masukkan 0 min 0,5 eksponensial 0,5 plus 1, kita nanti punya hasilnya adalah fx-nya min 0,16765. Sorry, minnya kok hilang ini saya. Fx-nya oke. Di mana ini nanti kita temukan lagi ya. Kita temukan lagi bahwa dia positif gitu. Kalau dia positif tadi berarti apa? Kalau lebih dari 0 berarti kita ganti lagi A-nya jadi si X. Dari A-nya min 0,75 kita ganti A-nya jadi min 0,625, di mana B-nya tetap adalah min 0,5. Sama, kita lakukan lagi hal-hal yang sama tadi. Nah, kapan berhentinya? Berhentinya adalah kalau intervalnya ini tadi, B min A, berarti tadi syaratnya adalah kurang dari toleransinya. Toleransinya adalah 10 pangkat min 7 gitu ya. 10 pangkat min 7. Berarti kalau nanti hasilnya B kurang dari A itu kurang dari 10 pangkat min 7, kita boleh berhenti. Kalau belum, berarti lanjut gitu. Nah, terus kapan Bu tahunya? Nah, kalau kita bisa mengira-ngira kapan harus berhenti ya. Kita bisa mengira-ngira kapan harus berhenti itu gimana? Kita pakai ini. Jumlah iterasinya adalah lebih dari len tadi B min A ya. Gitu. Dan kemudian min len toleransi dibagi len 2. Gitu. Jadi tadi kita punya yang paling pertama tadi range-nya kita A-nya min 1, B-nya 0 gitu ya. Kalian bisa mencoba masukkan di sini bahwa len 0 min 1 gitu. Dikurangin len toleransi kita 10 pangkat min 7 gitu dibagi len 2. Hasilnya adalah harus lebih dari berapa ini tadi ya, 23 something gitu. Jadi harus lebih dari 23 berarti kira-kira iterasi kita paling tidak ada 24 iterasi. Gimana tuh ya, 24 iterasi. Jadi tadi kita sudah sampai iterasi keempat ya, 1, 2, 3, 4 udah kita kerjain. Tapi abis itu lanjut lagi, harus lanjut sampai iterasi yang ke-24 gitu. Sampai yang iterasi yang ke-24 baru kita berhenti dan kita menemukan nilai X-nya. Gitu ya. Jadi kita tidak berhenti di sini ya, bukan berhenti di 10. Nah, ini adalah kalau kalian mengerjakan sendiri secara manual ya kalian harus ngitung satu-satu iterasi 1, iterasi 2, iterasi 3, iterasi 4.
Tapi kalau pakai Excel, Excel bisa membantu kalian, kalian bisa nuliskan nilai A, B, batas batas bawahnya, batas atasnya, dan kemudian nilai X-nya, yaitu dibagi 2 gitu ya, dan kemudian kalian hitung nilai Fx sama nilai Fa gitu ya, baru baru bisa untuk menentukan ini, ya, untuk menentukan ini kan tadi berarti kan, ini pakai pakai if ya, pakai if bahwa, if gitu ya, if kalau ini, ya if-nya apa tadi? If ini dikalikan ini kurang dari 0 berarti ininya sama dengan X gitu ya. Else-nya adalah berarti sama dengan si si B. Else-nya sama dengan B. Jadi kalian sebenarnya bisa menyusun Excel ini ya, pakai metodenya if juga bisa. Karena kan kalian ini kan pasti nulis dulu ya, -1, 0, dan kemudian X-nya -0,5, baru kemudian Fx-nya kan tinggal tadi kalian fungsinya berapa, tinggal kalian masukkan di situ ya rumusnya Fx ini kan tinggal mengikuti nilai X ya, jadi gampang aja. Nilai A-nya ini juga mengikuti nilai ini. Yang susah itu akan membentuk ininya nih, A sama B ini ya. Nanti itu berarti aku pakai if gitu ya. If F kan kita kondisinya adalah FA dikalikan Fx itu kalau kurang dari 0 berarti B sama dengan X ya. Else gitu. Kalau enggak berarti A sama dengan si X. Nah, oke. Dan ini adalah tugas kalian untuk besok, kalian merancang sendiri rumus dari Excel-nya sehingga kalian menggunakan ini ya pertanyaan yang sama dengan yang saya bahas di sini dan hasilnya harusnya keluarnya sama seperti ini karena ini adalah penggunaan Excel ya kalau yang di sini. Jadi kalian harusnya punya hasil yang sama kalau kalian Excel-nya disusun dengan benar dan ini adalah tugas kalian. Silahkan kalian coba sendiri bangun yang namanya Excel-nya kalian gitu ya. Gimana kalian membangun sebuah Excel agar memudahkan metode biseksi ini atau metode bagi dua ini agar kalian bisa bisa dimanfaatkan juga oleh orang lain, bisa kalian manfaatkan sendiri kalau misalkan kalian harus menemukan akar dari persamaan nonlinier itu kemudian menggunakan metode biseksi. Oke, jadi seperti itulah penjelasan saya mengenai metode biseksi. Semoga bisa dipahami dan itu yang bisa mungkin saya sampaikan. Besok mungkin kita bisa ngelatih ya secara manual gimana dan kemudian silakan nanti kerjakan Excel-nya kalian bangun sendiri, bisa dikumpulkan minggu depan. Dan kita akan bahas juga apakah Excel kalian itu sudah terbangun dengan bagus gitu ya. Oke, baik mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.